Cewek ini nih nggak pede sama penampilannya di foto, makanya dia mau ngedit pakai Photoshop. Tapi kalian nggak akan nyangka nih sama apa yang bakal terjadi. Awalnya dia ngilangin tai lalat di deket bibirnya nih, dan ajaib, tai lalat aslinya juga ikutan hilang. Terus dia juga ngecilin pinggangnya nih di foto. Lagi-lagi pinggang aslinya juga ikutan mengecil. Dia juga merahin pipinya. Pokoknya dia seneng banget nih pas ngaca. Tapi tiba-tiba laptopnya error. Mata dan mulutnya di foto tuh jadi kayak gini, dan penampilan aslinya juga ikut berubah. Cewek ini panik dan langsung nutup laptop. Untungnya wajahnya balik lagi kayak semula. Dan pas dia buka laptopnya, dia ngeliat ada bayangan yang nakutin. Cewek ini takut dan mau pergi. Tapi endingnya kalian lihat nih, laptopnya bergerak sendiri. Kepalanya dilingkari dan dihapus. Nih, kalian bayangin sendiri aja deh apa yang terjadi sama cewek ini. Anak perempuan ini nih selalu diganggu sama teman-temannya. Soalnya bapaknya cuma supir bajai dan kakinya juga pincang. Makanya teman-temannya ngeledekin kayak gini. Dan sampai dia remaja, anak ini malu sama bapaknya. Padahal bapaknya ini susah-susah cari uang. Sering dimarahin penumpang karena bajainya mogok, sering dibayarnya kurang. Tapi dia selalu inget anaknya nih. Bahkan dia aja gak beli makanan, tapi dia beliin anaknya nasi bungkus. Tapi malah dibuang sama anaknya. Bapak ini sedih, padahal dia cuma pengen anaknya seneng. Sedihnya dia kecelakaan dan meninggal. Setelah ayahnya meninggal, anaknya nemuin ini, hadiah ulang tahun yang udah disiapin ayahnya dari uangnya yang pas-pasan. Ayahnya ngumpulin uang untuk beliin anaknya motor, tas, handphone baru. Dan ini nih yang paling sedih, isi suratnya. Apalagi di akhir bapaknya bilang, maafkan bapak yang mungkin sering mengecewakanmu. Anak ini capek nih belajar mulu. Dia minta hari libur ke ibunya. 1 hari aja. Dia pengen main sama keluarganya dan gak belajar. Tapi gak dibolehin. Menurut ibunya, anak ini harus belajar terus. Apalagi bentar lagi ujian. Teman-teman ibunya juga bilang bener tuh, anak gak boleh dimanjain. Harus rajin belajar, biar bisa jadi dokter, jadi pengacara. Nah, temennya ibu ini minta tolong buat sekalian jemput anaknya nih yang cowok. Akhirnya naik mobil bareng-bareng nih. Di mobil aja, si anak ini tetap belajar. Tapi dia kelihatan stres banget. Si anak ini ngeliatin jendela, ngeliatin lapangan, karena sebenarnya dia pengen main bola, ngelakuin hobinya. Tapi nggak dibolehin sama ibunya, dia disuruh belajar. Ibu anak ini ngeliat nih betapa tertekannya anak cowok itu karena disuruh belajar mulu. Dan dia akhirnya sadar kalau anaknya juga butuh refreshing, butuh main. Kasih tahu nih ke ibu kalian yang nyuruh belajar terus. Guys yang suka nyoba-nyobain filter, hati-hati nih, jangan sampai nasib kalian kayak cewek ini. Jadi cewek ini lagi sendirian nih di rumahnya. Terus dia ngerekam video yang pakai filter anjing-anjingan ini nih, dan dikirim ke teman-temannya. Dia juga coba-cobain filter yang lain, sampai dia kaget sendiri sama filternya. Nah, filter ini kan ngedeteksi wajah. Tiba-tiba ada wajah yang terdeteksi nih di deket pintu. Padahal di situ nggak ada siapa-siapa. Awalnya dia kira error, tapi filternya terus-terusan ngedeteksi ada wajah di situ. Padahal di situ nggak ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba itu ngedeket ke dia. Dan kalian lihat nih, asli tegang banget. Kedeteksi di sebelah dia ada sesuatu. Dan endingnya kalian lihat sendiri aja deh, ngeri banget ya. Guys, ini sedih banget. Kakek ini hidup sendirian cuma sama anjingnya. Dia selalu makan sendirian, bahkan di hari Natal kayak gini. Sampai suatu hari, anak-anaknya yang dokter, yang ibu rumah tangga, yang pebisnis, semuanya nerima surat ini. Surat berita kalau si kakek udah meninggal. Mereka semua sedih dan baru sadar kalau selama ini udah nyuekin ayahnya. Mereka ngebiarin ayahnya sendirian. Tapi di saat mereka kira semuanya udah terlambat, tiba-tiba si kakek muncul, masih hidup. Jadi ternyata dia sengaja bikin pengumuman kalau dia udah meninggal, supaya anak-anak dan cucunya mau ngumpul. Karena itu satu-satunya cara. Pas masih hidup gak dipeduliin, giliran kalau meninggal baru deh nyesel. Sayangi keluarga kalian sebelum terlambat ya guys. Guys, kalian tahu gak sih? Di Inggris ada sebuah gua yang bisa mengubah apapun jadi batu. Jadi ada air yang mengalir dan apapun yang kena air ini bakal berubah jadi batu. Nah, katanya gua ini tuh dulunya tempat tinggal seorang peramal dan penyihir yang bernama Mother Shipton. Tapi sayangnya dia punya wajah yang buruk rupa dan dia ditakuti sama para penduduk. Banyak yang percaya air yang bisa mengubah apapun jadi batu ini merupakan kutukan dari Mother Shipton. Setelah diteliti, ternyata kandungan mineral di air ini tuh tinggi banget. Makanya apapun yang kena air ini lama-lama bisa jadi batu. Nah, orang-orang yang datang ke sini biasanya suka naruh boneka, sepatu, apapun deh. Dan kalau udah jadi batu bisa dijadiin oleh-oleh. Gimana guys? Kalian punya sesuatu yang mau diubah jadi batu nggak?
Film horor Korea tuh biasanya seru-seru ya. Nah, kalian udah nonton yang ini belum nih? Film ini nyeritain tentang seorang anak perempuan yang hilang gara-gara lemari di rumahnya. Jadi anak ini namanya Ina. Dia sama ayahnya baru pindah rumah. Ayahnya nih selalu sibuk. Dia hampir gak punya waktu buat anaknya. Di rumah barunya, Ina nemuin temen yang muncul dari lemarinya. Karena ngerasa kesepian, Ina minta temen dari lemarinya ini buat bawa dia pergi. Dan dia pun menghilang. Ayahnya bingung banget nih, anaknya kan hilang bukan dibawa orang, tapi dibawa hantu. Ayahnya bakal berusaha nyelamatin anaknya nih, kira-kira berhasil nggak ya? Nah, daripada penasaran, mending langsung ditonton aja deh filmnya. Selamat nonton ya! Apapun yang digambar sama cowok ini nih, bakal muncul di dunia nyata. Jadi awalnya dia ngegambar apel nih. Tiba-tiba dia ngedenger ada suara kayak barang jatuh nih di lemarinya. Dan ternyata muncul apel beneran, kayak yang dia gambar. Cowok ini semangat nih, dia gambar duit. Dan beneran, duitnya muncul dari lemari. Dia langsung kepikiran nih, gambar duitnya ditebelin jadi segepok. Dan beneran dong, muncul duit segepok di dalam lemarinya. Terus cowok ini gambar badan cewek nih, maaf aku sensor ya. Dan tiba-tiba dia ngedenger nih, ada ketokan pintu. Ternyata ada paket. Abis itu cowok ini baru sadar nih, kalau gambarnya tadi belum selesai. Baru badannya doang kan, belum ada kepalanya. Dan tiba-tiba nih, kalian lihat deh, lemarinya kebuka. Dan kalian bayangin sendiri aja deh, gimana wujudnya yang keluar dari lemari. Anak cowok ini nih pemalas, sering pergi sama temennya, sering pulang malam. Sampai dia berantem nih sama bapaknya, dan dia ninggalin rumahnya. Bapaknya masih nungguin anaknya pulang. Tapi tiba-tiba anak laki-lakinya ini kecelakaan di tempat kerja. Dia pulang dalam keadaan lumpuh. Dan anak ini gak bisa nerima kenyataan. Dia gak mau makan, marah-marah terus. Ayahnya juga patah hati melihat keadaan anaknya. Tapi lihat nih, ayahnya gak putus asa. Dia semangat melatih anaknya jalan, walaupun harus digendong berat kayak gini. Tiap hari ayahnya berusaha ngelatih anaknya jalan, kayak pas masih kecil dulu. Sampai akhirnya usaha ayahnya nggak sia-sia nih. Anaknya bisa jalan lagi walau masih pelan-pelan. Perjuangan seorang ayah memang luar biasa ya.